Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah, dari Majelis Taklim Keluarga Besar Arja Kusuma. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini setelah kita membahas dari bahasan yang cukup panjang, memadukan antara mahabbah, khauf, roja, dan yakin. Sudah kita selesaikan di bulan yang lalu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tema baru, yaitu tentang 10 pembatal keislaman. 10 pembatal keislaman. Kita wajib meyakini bahwasanya Islam seseorang hamba diawali dengan ucapan kalimat syahadat. Apabila kalimat syahadat itu dirusak, maka batal Islamnya, dan telah sepakat para ulama, ada yang bisa membatalkan Islam kita. Pembatal keislaman adalah menjadi perkara yang penting, yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Ini dilakukan supaya apa? Umat muslim lebih memahami dan mewaspadai segala perbuatan-perbuatan, segala amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman mereka. Sebab kalau seseorang Islamnya sudah batal, berarti tidak lagi memiliki kalimat syahadat, maka orang itu akan menjadi sia-sia amal perbuatannya. Untuk itu, setiap muslim wajib mengetahui tentang pembatal keislaman itu. Yang insya Allah nanti kita akan uraikan setiap sesi dengan setiap pertemuan, satu sesi demi satu sesi. Dan insya Allah pembatal yang paling pertama adalah syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jenis-jenis syirik itu macam-macam. Secara garis besar, apapun perbuatan syirik akan membatalkan keislaman seorang hamba. Maka hamba yang berbuat syirik, meskipun hamba itu mengaku Islam, telah mengucapkan syahadat, tapi terus dengan perbuatan syiriknya, batal Islamnya, sia-sia perbuatannya. Sama seperti orang-orang kafir yang beramal ibadah tapi sia-sia, tidak berguna sedikit pun. Tentu kita tidak menginginkan hal seperti itu. Untuk itu tadi, pentingnya seorang mukmin wajib memahami dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang hak, ada yang menyebabkan batalnya Islam kita. Sehingga orang yang telah batal Islamnya wajib untuk bersyahadat kembali. Meskipun seorang muslim bersyahadat kepada Allah di dalam satu hari berpuluh-puluh kali, bukan berarti memperbaharui Islamnya, bukan. Tapi ucapan syahadat itu adalah mengokohkan perjanjian dengan Allah. Bahwa kita sadari kita mengadakan perjanjian dengan Allah yang tidak boleh dirusak.
Siapa yang merusak perjanjian dengan Allah, maka batal. Ucapan yang terucap setiap hari itu bukan memperbaharui, bukan. Tapi mengingatkan, menjaga, memelihara agar Islam kita tidak batal. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebagai mukadimah, sebelum kita membahas tentang pembatal keislaman, saya akan menguraikan lebih dulu. Sebagai seorang muslim, wajib memahami, wajib meyakini, wajib membenarkan dengan hak bahwasanya tidak ada agama di muka bumi ini yang diridhoi oleh Allah selain Islam. Tolong catat itu. Jangan pernah kita mengatakan atau meyakini perkataan semua agama itu sama. Tidak boleh. Yang paling baik itu adalah Islam. Tidak boleh. Kalau semua agama sama, berarti agama apapun boleh. Kalau mengatakan yang terbaik adalah Islam, berarti semua agama baik. Maka seorang muslim yang seperti itu keyakinannya, dia telah mendekatkan diri kepada suatu kesyirikan. Maka wajib bagi kita setiap muslim memahami, meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, batil. Meskipun Allah tidak memaksa dalam beragama. Allah tidak memaksa dalam beragama. Mari kita lihat sebagai mukadimah di kajian ini, sebelum poin satu demi poin kita membahas tentang pembatal keislaman, saya akan tunjukkan dulu dalil-dalil tentang Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah satu, Islam. Maka setiap nabi beragama Islam, mendakwahkan Islam. Demikian pula nabi kita yang paling terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir yang Allah turunkan, membawa kebenaran Islam. Kita lihat ayat-ayat tentang itu. Pertama kita buka surat Ali Imran, surat 3. Ayatnya, ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kita nanti lanjut ke ayat 19. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah sebenar-benarnya kecuali hanya Dia, Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Allah. Al-Azizul Hakim. Allah yang maha perkasa. Allah yang maha bijaksana. Lalu agama apa yang ditetapkan oleh Allah? Agama Allah apa yang ditentukan oleh Allah? Agama apa yang diridhoi oleh Allah? Ayat ke-19-nya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang diridhoi hanyalah Islam. Selain Islam bukan agama. Meskipun manusia menyebut agama, silakan mereka menyebut agama, terserah mereka. Tetapi Allah hanya mengklaim satu-satunya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi Allah, yang diciptakan Allah hanyalah satu, Islam.
Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan tentang kebenaran, yaitu datangnya Al-Quran, datangnya Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang bukti-bukti yang nyata dengan ilmu yang benar, apa yang terjadi? Baghyam bainahum, bahkan mereka kemudian saling berdengki-dengkian di antara mereka. Maka siapa yang tidak mau memeluk Islam, berarti dia kufur, kafir. Allah katakan di ujung ayatnya, wa may yakfur bi ayatillah, dan siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Orang-orang yang kafir hanya dihisab dengan cepat tanpa pernah ditimbang karena nggak punya amal. Maka tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk mengajak kepada Islam. Maka orang Islam adalah satu-satunya manusia yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Selain Islam, dia tidak pernah mendapat petunjuk. Satu ayat berikutnya, ayat 20-nya. Fa'in hajjuka, kemudian jika mereka membantah kamu ya Muhammad tentang kebenaran Islam, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku Islam, aku berserah diri, aku tunduk dan patuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikutiku, yaitu umatnya Nabi yang mau mengikuti Nabi. Mereka Islam. Faqul, waqul, dan katakanlah, wahai Muhammad, lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberi kitab, wal ummiyin, kepada orang-orang yang buta huruf. Aslamtum, hai ahli kitab, hai orang-orang yang buta huruf. Aslamtum, apakah kamu mau Islam? Apakah kamu mau memeluk Islam? Apakah kamu mau masuk Islam? Fa'in aslamu, jika kamu mau masuk Islam, faqad ihtadaw, maka kamu telah mendapatkan petunjuk. Siapa yang masuk Islam, dia dapat petunjuk. Tapi dengan keislamannya harus dijaga petunjuknya. Yang kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Jangan bangga hanya sekedar aku Islam. Kenapa? Karena banyak orang Islam setelah Islam berpaling dari Islam. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Wa in tawallau, jika kalian berpaling, yakni tidak mau Islam atau Islam tapi berpaling dari kebenaran Islam. Fa innama 'alaikal balagh, maka tugasmu hai Muhammad hanyalah menyampaikan kebenaran tentang Islam. Dakwah tentang Islam. Wallahu basirum bil ibad, dan sungguh Allah Maha mengetahui tentang hamba-hambanya. Jadi dari ayat ini jelas saudara sekalian, satu-satunya agama yang hak yang Allah ridhoi adalah Islam. Jangan pernah kita mengatakan semua agama sama. Tidak. Agama di sisi Allah cuma satu. Islam. Islam, dan wajib kita yakini ini. Selain orang Islam, sebaik apapun mereka, sehebat apapun mereka, sesukses apapun mereka, meskipun mereka mengaku iman dengan agama selain Islam, di sisi Allah tidak berguna sedikit pun agama yang dianutnya dan seluruh amal ibadah yang dikerjakannya. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Rugi. Masih surat yang sama, Ali Imran, kita bisa lihat ayat yang lain, yaitu ayat yang ke-84 dan 85.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Amanna billah," kami beriman kepada Allah, "wa ma unzila alaina," dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, "wa ma unzila ala Ibrahim," yang telah diturunkan pula kepada Ibrahim, "wa Ismail," dan kepada Ismail, "wa Ishaq," dan kepada Ishaq, "wa Yaqub," dan juga kepada Yaqub, "wal asbat," dan kepada anak cucu mereka, "wa ma utiya Musa," dan terhadap apa yang telah diturunkan kepada Musa, yang diberikan kepada Musa, "wa Isa," juga kepada Isa, "wan nabiyun," dan juga kepada nabi-nabi, para nabi yang telah Allah tetapkan, "min rabbihim," dari Rabb mereka, "la nufarriqu baina ahadim minhum," kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, "wa nahnu lahu muslimun," kami semua hanya Islam kepadanya, kepada Allah. Tunduk patuh, hanya berserah diri kepada Allah. Lalu bagaimana ketika ada orang mencari agama selain Islam? 85-nya dikatakan, "Wa may yattabi' wa may yabtaghi ghairal islami dinan," barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka agamanya itu tidak akan diterima. Berarti konsekuensinya seluruh amalan yang dilakukan dalam beragama selain Islam tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu. Siapa yang berfirman ini? Allah. Meskipun manusia beretorika mengatakan semua agama sama-sama baik, pengikut agama sama-sama pengen masuk surga. Surga bukan hanya untuk orang Islam. Silahkan Anda berkata apapun. Tapi saya dan kami sebagai seorang muslim wajib meyakini ayat ini. Yang mencari agama selain Islam gak diterima oleh Allah. Allah yang menyatakan. Maka kalau tidak diterima, bagaimana amalnya? Sebaik apapun mereka dalam beramal, selama tidak beragama Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka nanti di yaumil akhir mereka termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Gak ada nilainya. Tapi orangnya baik, amalnya baik. Bahkan ada orang kafir bangun masjid, pakai duit sendiri miliaran. Nyumbang pesantren miliaran. Setiap Idul Adha ikut korban, sapi yang besar harganya ratusan juta. Disebar kemana-mana, lebih dari 10 sapi. Silahkan. Jangan terperdaya kita oleh kebaikan mereka. Selama mereka tidak Islam, tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka agamanya tidak diterima. Ini yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena amal mereka dinilai oleh Allah tidak sama sekali. Seperti apa amal mereka? Seperti debu yang berterbangan, yang ditiup angin yang sangat kencang. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 18. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif." Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Allah Rabb mereka, yaitu orang yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang tidak pernah mengakui Allah, a'maluhum, amal-amal mereka, karomadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif. Amal-amal mereka sebanyak apapun, perbuatan baiknya sebanyak apapun, hartanya digunakan untuk berjuang dengan sebanyak apapun, meskipun dipuji manusia di seluruh dunia atas kebaikannya, tapi dia kafir,
Seluruh amal kebaikannya di dunia diibaratkan oleh Allah seperti abu yang ditiup angin, yang bertiup pada hari yang tiupannya sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapatkan, tidak memperoleh sedikit pun manfaat dari seluruh yang telah pernah dia usahakan di dunia. Meskipun sebaik apapun, nol. Nggak ada timbangan amalnya sedikit pun. Seperti abu yang lenyap ditiup angin yang sangat kencang. Kenapa demikian? Ujung ayatnya Allah katakan, dzalika huwa dhalalul ba'id. Yang demikian itu karena mereka berada di dalam kesesatan yang jauh, yang tidak akan kembali. Jadi inilah saudara sekalian. Maaf, saya tekankan dulu ini. Supaya kita sebagai seorang muslim meyakini dengan keyakinan sebenar-benarnya. Tidak ada agama yang diridhoi Allah. Cuma satu, Islam. Jangan pernah mengatakan semua agama baik. Yang terbaik Islam. Jangan. Semua agama selain Islam pun kalau pengikutnya taat pasti masuk surga. Jangan pernah meyakini itu. Karena Allah yang menyatakan. Dan jelas ayatnya. Orang-orang kafir itu semua amalnya sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak pernah meyakini Allah. Tidak pernah mengakui Allah. Mereka mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Maka apa yang terjadi dengan mereka? Seluruh amalnya lenyap. Seluruh amalnya hilang. Seluruh amalnya sia-sia. Tapi mereka kan kaya, sukses, perbuatannya baik, seperti apapun. Subhanallah. Coba kita lihat. Hadis Muslim 2400. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ditanyakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, bagaimana pendapatmu seandainya seluruh isi bumi ini menjadi emas dan menjadi milikmu? Maukah engkau menebus dosamu dengannya? Jawab orang itu, mau. Maka dikatakan kepadanya, dulu telah diminta kepadamu tebusan yang lebih ringan dari itu. Apa tebusan yang lebih ringan? Ucapan syahadat. Masuk Islam. Allah nggak minta harta Anda. Coba bayangkan ayat hadis ini. Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, menyampaikan hadis ini dari Nabi SAW. Yuqalu lil kafir yaumal qiyamah. Pada saat nanti telah berada di hari kiamat, orang-orang kafir ketika mereka akan diazab di neraka. Maka dikatakan kepada mereka, Aro'aita law kana laka mil'ul ardi zahaban akunta taftadi bihi. Wahai orang-orang kafir, coba bagaimana pendapatmu seandainya seluruh isi bumi ini menjadi emas dan aku berikan menjadi milikmu. Maukah engkau menebus dosamu dengan satu dunia emas? Allahu Akbar. Fayaqul. Maka orang kafir itu berkata dengan girangnya, na'am. Ya, tentu mau. Fayaqul. Kemudian dikatakan kepada mereka, ayuqalulah, qad su'iltu aisara min dzalik. Sungguh, dahulu di dunia aku minta lebih ringan dari itu. Bukan seluruh dunia dan seisinya menjadi emas. Lalu untuk menebus, bukan. Aku cuma minta syahadat. Kamu beriman kepadaku. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tinggalkan kekafiran. Hanya itu yang aku minta, kata Allah. Subhanallah. Bukankah itu sangat ringan? Bukankah syahadat nggak perlu modal harta kekayaan? Orang paling miskin pun bisa mengucapkan.
Asal konsekuensinya setelah mengucapkan, tentu dijaga dengan benar. Maka jelas saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, orang kafir tidak akan diterima amal ibadahnya. Bahkan dosa-dosanya tidak bisa ditebus dengan apapun. Apa dosanya orang kafir? Dosanya orang kafir karena mereka tidak pernah mau mengadakan perjanjian dengan Allah. Surat Ali Imran ayat ke-91. Persis seperti hadis yang baru saja kita bacakan di nomor 2400 Sahih Muslim. Apa firman Allah? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wa hum kuffarun, sedangkan mereka mati dan matinya dalam keadaan kafir. Betul-betul kafir matinya. Apa kata Allah? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bi. Maka tidak akan berguna sedikit pun andai kata satu dunia itu menjadi emas, Allah berikan kepada mereka, lalu emas sepenuh bumi itu digunakan menebus dosanya, tidak diterima tebusan itu. Sia-sia. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat azab yang pedih. Dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Karena nggak ada penolong bagi mereka. Nggak ada penolong bagi mereka. Ayat ini jelas, saudara sekalian. Apakah nilainya orang kafir? Nggak bernilai di hadapan Allah. Maka kita tidak boleh memuji menyanjung orang kafir sehebat apapun. Karena akidahnya rusak. Bahkan lebih dahsyat dari sekedar emas sepenuh bumi, dua dunia Allah berikan kepada mereka, pun mereka tidak bisa menebus dosanya. Hanya satu kesalahannya, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak beragama Islam. Maka harusnya kita seorang muslim betul-betul menjaga diri. Lihat lagi ayat yang lain, surat Al-Ma'idah, surat 5. Ayatnya ayat yang ke-36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka diberikan oleh Allah memiliki seluruh dunia dan seisinya, Allah berikan kepada mereka, lalu ditambah lagi dengan seluruh dunia dan seisinya, diberikan kepada mereka. Setelah mereka menguasai dua dunia, lalu digunakan untuk menebus dosanya karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Digunakan dua dunia, ya Allah, aku tebus dosaku dengan dua dunia. Apakah diterima? Ma tuqabbila minhum. Mereka tidak akan diterima tebusannya sedikit pun, meskipun menebus dengan dunia. Itu yang tadi yang Allah katakan tadi di hadis nomor 2400. Su'iltu aisara min dzalik. Aku minta kepadamu di dunia cukup dengan dua kalimat syahadat, ketaatan. Aku nggak minta dua dunia. Dua dunia nggak pakai, nggak diterima. Walahum adzabun alim. Mereka mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Apakah mereka bisa keluar dari neraka? Perhatikan ayat yang ke-37-nya. Yuriduna ayyahruju minan nar. Mereka orang-orang kafir ingin sekiranya bisa keluar dari neraka, pengen masuk surga. Wa ma hum bikharijina minha.
Tapi Allah tidak pernah mengizinkan orang kafir gak bakal keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim. Mereka mendapatkan siksaan yang kekal selama-lamanya di neraka. Jadi nggak ada orang kafir masuk surga. Meskipun manusia di dunia ini mengatakan itu. Salah satu kelompok liberal di negara kita mengatakan semua agama sama. Orang kafir juga asal baik nanti masuk surga. Hai orang Islam, jangan mengklaim seakan-akan surga milik Anda. Orang selain Islam nggak boleh masuk surga. Loh, ini yang mengatakan Allah kok. Ini yang berfirman Allah. Maka di dalam beragama nggak ada paksaan, betul. Kan nggak boleh memaksa dalam beragama, betul. Rasulullah tidak pernah memaksa dalam dakwah. Dan tidak boleh Rasulullah memaksa. Agama itu tidak ada paksaan, tapi Allah sudah menunjukkan mana agama yang hak, mana jalan yang lurus. Al-Baqarah 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La iqraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Betul. Jelas ayatnya. Jadi kita nggak boleh memaksa orang lain beragama Islam. Maksa orang kafir. Orang kafir, kamu harus Islam. Tidak, nggak boleh memaksa. Tapi kalau mendakwahi, kalau mengajak, boleh. Tapi kalau memaksa, ini ayatnya. La ikraha fid din. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. Tapi Allah katakan, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tapi sesungguhnya telah datang jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Islam itu jalan lurus, selain Islam itu sesat. Nyata, jelas. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, yaitu kufur kepada sesembahan selain Allah, kufur kepada agama selain Islam. Wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah saja. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus dari rahmat Allah, yaitu Islam. Kalau gak Islam, putus. Lam fisama laha, yang tidak pernah akan putus. Pegang Islam, jangan pernah ada kufur. Pegang Islam sebaik-baiknya, jangan pernah ada murtad. Kalau murtad apa berarti? Keluar dari Islam. Dia nyatakan sesungguhnya nggak berguna semua harta yang dimiliki, meskipun dahulunya Islam. Orang-orang yang murtad tidak merugikan sedikit pun di hadapan Allah. Wallahu sami'un alim. Dan sungguh Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Allah maha mengetahui. Sepanjang orang itu tidak pernah Islam atau keluar dari Islam, maka orang itu dinyatakan kafir. Maka tidak ada gunanya sedikit pun. Dan meskipun tadi gak ada paksaan dalam agama. Jadi boleh orang-orang yang kafir memilih kafir. Boleh. Boleh orang Islam yang sudah masuk Islam kemudian kafir kembali murtad. Boleh. Silakan aja. Apakah orang murtad merugikan orang beriman? Tidak. Apakah orang murtad merugikan kita orang-orang Islam? Tidak sama sekali. Ruginya untuk diri mereka sendiri. Lihat surat 5, surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya. Jadi murtad tidak termasuk bahasan yang membatalkan Islam. Kenapa? Karena dia ngomong sendiri, saya keluar dari Islam. Jadi tidak batal, gugur otomatis atas pernyataannya. Maka para ulama tidak mengatakan murtad itu batal Islamnya, tidak. Tapi nanti mulai dari syirik dan seterusnya, nanti kita bahas insya Allah.
Intinya di sini, ada orang Islam keluar dari Islam murtad, maka tidak merugikan siapapun. Bahkan Allah katakan di sini, fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang senantiasa berlaku adil terhadap orang-orang mukmin, aizzatin 'alal kafirin, dan tegas terhadap orang-orang kafir. Adil, lemah lembut, kasih sayang, tapi terhadap kafir tegas. Wa yujahiduna fi sabilillah, yang mereka mau berjihad, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Terserah mereka mencela kita. Orang yang tegak di atas jalan yang lurus, yang mengikuti para salaf, dikatakan salafi, wahabi, biarin, cuma dicerah manusia kok. Yang penting kita tidak seperti itu. Dah, nggak usah takut ketika manusia mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha meluas, maha luas karunia-Nya Allah, dan maha luas segala pemberiannya Allah, dan Allah maha mengetahui. Jadi dengan ayat ini jelas, nggak ada paksaan dalam agama. Yang sudah masuk Islam murtad, nggak ada masalah. Maka Anda boleh memilih, apakah mau Islam, apakah mau iman, boleh. Dan memang sekali lagi, tidak ada paksaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditugasi oleh Allah bukan untuk memaksa orang-orang Islam, bukan. Karena Islam itu urusan Allah, iman itu urusan Allah. Nggak ada yang beriman kecuali atas izin Allah. Ketika Nabi dakwah, Nabi memaksa orang beriman? Tidak. Pernah ingin seperti memaksa, tapi ditegur oleh Allah. Surat 10, surat Yunus, ayat 99 dan ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah." Jika Allah menghendaki, Allah akan saya keliru, yang saya baca surat Hud, surat walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah Rabbmu menghendaki, Allah Rabb kita menghendaki, seluruh manusia di muka bumi beriman semua. Mampu, mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak berkehendak. Kenapa? Manusianya nggak mau. Maka dalam dakwah nggak boleh memaksa iman. Di tengah ayat sampai ujungnya dikatakan, wama, di situ dikatakan, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Tetapi apakah engkau, hai Muhammad, hendak memaksa manusia supaya mereka beriman? Iman bukan paksaan, saudara sekalian. Betul sekali. Kalau ada yang mengatakan beragama Islam kan nggak dipaksa, betul. Iman kan bukan paksaan, betul. Tapi Anda jangan salah pilih. Meskipun Allah bebaskan kita. Ini ayatnya. Jika Allah menghendaki manusia beriman, semua manusia yang ada di muka bumi, iman semuanya. Maka nggak boleh kita memaksa seseorang beriman. Iman Islam itu pilihan dan terserah Anda. Jangan memaksa mereka supaya beriman kalau mereka nggak mau beriman. Tapi kita nasihati, kita dakwai, kita sampaikan, boleh. Lalu siapa yang menyebabkan iman? Hanya Allah. Di ayat yang ke-100-nya, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Dan tidak ada satupun yang beriman. Jadi nggak ada seorang pun manusia yang beriman. Illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Tanpa izin Allah nggak ada orang beriman. Tetapi manusia diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan akal pikiran,
penglihatan, pendengaran, hati nurani, supaya berpikir apakah yang dia anut itu benar atau salah. Ternyata ada orang dikasih akal pikiran, hati nurani, nggak dipakai, sehingga tidak beriman. Allah katakan di tengah ayat sampai ujung ayatnya, di ayat 100 tadi, وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Maka Allah akan menimpakan kehinaan, Allah akan menimpakan azab, siksaan atas orang-orang yang diberi akal, tapi nggak dipakai akalnya. La yaqilun. Sehingga tidak mengerti dan memahami apakah agama yang dianutnya itu hak atau batil. Nah, inilah saudara sekalian. Ayat-ayat ini jelas. Maaf, saya sampaikan ini dulu agar kita sebagai orang muslim yakin Islam satu-satunya agama yang hak. Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Islam satu-satunya agama yang membawa kepada keselamatan. Meskipun Islam bukan paksaan. Tapi siapa yang memilih selain Islam, rugi di akhirat. Nggak dapat apa-apa. Meskipun dunianya seakan-akan diraih. Tapi Ustadz, kenapa orang-orang kafir kok sukses-sukses, kaya-kaya? Memang seperti itulah cara Allah memberikan. Orang kafir hanya dapat di dunia. Tetap diberi, Allah tetap sabar. Yakini Allah itu cuma satu, tapi mengatakan Allah itu ada 3, ada 4, dan seterusnya. Allah tetap sabar, terus dikasih oleh Allah. Meskipun mereka orang kafir, dikasih. Ibu Ukhti buka hadis 2398, Sahih Muslim. Kesabaran Allah Ta'ala terhadap ulah orang-orang kafir. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih sabar mendengar ejekan selain Allah Ta'ala. Orang-orang kafir mengatakannya berbilang, banyak atau bersekutu, atau mereka mengangkat anak baginya. Namun begitu Allah Ta'ala tetap memberi mereka rezeki, memaafkan mereka, dan memberikan apa yang mereka minta. Tuh, di dunia dikasih. Udah, nggak usah ngiri. Ini ketetapan Allah. Allah yang menyatakan melalui Nabi SAW. Abdullah bin Qais. Semoga Allah meridhoinya mendengar dari Nabi SAW. Ma ahadun asbaru ala adhan yasma'uhu minallah. Tidak ada yang lebih sabar mendengar ejekan selain dari Allah. Innahum yaj'aluna lahu nidda. Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka mengadakan tandingan. Allah tunggal dikatakan Allah banyak. Wa yaj'aluna lahu walada, bahkan mengatakan Allah punya anak. Wa huwa ma'a dzalika yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim. Meskipun orang kafir sudah begitu kelewatan, diciptakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, tetap aja tidak mengakui Allah. Mengakuinya Tuhan selain Allah. Tetap Allah memberi mereka rizki di dunia melimpah ruah. Dimaafkan kesalahannya cuma di dunia tuh. Maaf, di akhiratnya enggak. Dimaafkan, dibiarkan. Maksudnya dimaafkan di sini, dibiarkan dalam kekafirannya. Wa yu'tihim, bahkan Allah memberikan apa yang mereka minta. Tapi maaf, mereka itu hanya dapat di dunia. Mereka hanya dapat di dunia. Maka wahai orang yang beriman, jangan iri. Kalau orang beriman, di dunia diberi, nanti di akhirat diberi insya Allah. Surga. Tapi kalau orang kafir di dunia diberi melimpah ruah, cuman diberi di dunia, sampai di akhirat tidak ada apa-apa lagi. Semua kebaikan yang pernah diberikan oleh Allah di dunia lenyap. Subhanallah. Lenyap. Ukhti 2404-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya apabila orang-orang kafir mengerjakan kebajikan di dunia, dia diberi upah dengan amalnya itu berupa rezeki di dunia. Adapun orang-orang mukmin, maka pahala kebajikannya disimpan Allah Ta'ala untuknya di akhirat, serta diberinya rezeki di dunia berhubung dengan taatnya. Jangan ngiri dengan pemberian Allah kepada orang kafir. Biarlah, itu pilihan mereka. Dan ingat, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka kita nggak boleh memaksa dan nggak boleh iri. Biarlah. Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, mengatakan dari Nabi SAW, Innal kafir idha amila hasanatan u'tihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau di dunia berbuat baik, bekerja, mencari, dengan cara apapun mereka. Cara riba terus, cara haram silakan, halal haram nggak perlu. Allah kasih di dunia dengan usahanya itu. Wa ammal mu'min, tetapi orang-orang yang beriman, fa innallaha yaddakhirulah. Allah mengakhirkan, mengundurkan baginya pahalanya. Hasanatihi fil akhirah. Semua kebaikannya di dunia itu terkadang ditunda, diberikannya oleh Allah. Nggak di dunia, diundur nanti sampai di akhirat. Wa yuqibuhu rizqan fit dunya. Tetapi Allah tetap memberikan rizki di dunia, dan setiap kita dapat rizki di dunia. Ana ta'atih, karena ketaatan kita diberi dunia juga. Meskipun kadang ada yang banyak, kadang ada yang pas-pasan, kadang ada yang sedikit. Tapi itulah subhanallah. Jangan iri, sekali lagi saudara sekalian. Nikmatnya dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmatnya surga. Penderitaan dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan neraka. Maka jangan salah pilih. Kita sebagai orang Islam, tegaklah di atas Islam. Jaga keislaman kita. Jangan dirusak dengan segala yang merusak Islam. Sehingga Islamnya jadi batal. Kalau orang kafir, jelas dari awal. Orang yang murtad, rugi. Tahu Islam yang paling benar, tapi karena dunia dia mencari selain Islam, nggak merugikan Allah sedikit pun. Maka agama bukan paksaan, agama pilihan, betul. Tapi kan boleh seseorang mau kafir, boleh. Boleh seorang mau beriman, boleh. Agama nggak dipaksa, betul. Tapi Anda salah pilih agama, Anda tidak menerima Islam, Anda tidak memeluk Islam, tidak menjalankan Islam, rugi. Bukan Allah yang rugi, Anda sendiri. Maka biarlah orang-orang kafir memilih kekafirannya. Dengan bergelimang kekayaan dan hartanya, biarkanlah. Tadi siang saya ada para jamaah yang sedang ngobrol. Ya terlintas, saya terdengar obrolannya, saya hanya senyum saja dan istighfar dalam hati. Rupanya lagi ngobrolin, maaf ini, 9 naga. 9 naga di Indonesia. Belum pada ngobrol ini. Wah, ternyata orang kafir semua sembah naga. Kekayaannya triliunan dolar. Saya tersenyum. Ya, biarinlah. Ngapain diributin? Memang seperti itulah dunia. Mereka hanya mengejar dunia. Tapi semuanya itu nggak ada apa-apanya. Di dunia jadi naga. Nanti di akhirat jadi cacing pun tidak. Hina di hadapan Allah. Maka nggak perlu ngiri, nggak perlu kita terlalu memuji menyanjung. Hebat, apanya yang hebat? Cuman duitnya nanti musnah. Ya namanya juga obrol jamaah, saya tidak ikut-ikutan, akhirnya saya berlalu saja. Subhanallah, inilah manusia. Membangga-banggakan, menghebat-hebatkan, nggak ada nilainya. Demi Allah mereka nggak ada nilainya. Tapi kan sukses, tapi kan kaya, tapi mereka salah pilih agama. Mereka memilih kafir, sedang kita memilih iman. Silakan. Yang milih iman selamat nanti di akhirat. Insya Allah. Yang milih kafir selamat di dunia. Nikmat di dunia boleh jadi. Tapi jangan harap selamat di akhirat. Lihat pernyataan Allah di surat 18. Surat Al-Kahfi. Ayatnya ayat yang ke 29 afwan. Al-Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Dan katakanlah, kebenaran itu milik Rabbmu.
Kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu dari Allah. Maka yakini yang datangnya dari Allah. Agama yang benar itu dari Allah. Satu, yakini Islam satu-satunya agama. Maka Allah katakan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia tetap beriman. Siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Boleh milih, boleh. Tapi maaf, ayat ini belum berhenti. Baru awal ayat. Ada resiko Anda salah pilih. Kalau Anda memilihnya beriman, tepat. Tapi kalau Anda milihnya kafir, lihat lanjutan ayatnya. Inna, sesungguhnya, a'tadna, kami telah menyediakan lidzalimina nara, untuk orang-orang zalim. Jadi orang kafir itu dikatakan oleh Allah zalim, meskipun mereka sebaik apapun di dunia. Allah sediakan untuk mereka neraka. Ahata bihim suradiquha, yang panasnya gejolak neraka mengepung dan mengelilingi mereka. Wa iyastaghisu yughasu bima, jika mereka kehausan di dalam neraka dan minta pertolongan kepada Allah, meminta air minum, Allah berikan minuman. Kalmuhl yashwil wujuh, yang minuman api, minuman penghuni neraka itu adalah panasnya seperti cairan besi yang mendidih. Ini minuman penghuni neraka. Seperti cairan besi yang mendidih. Panasnya setara dengan besi mendidih. Coba Bapak Ibu, air mendidih berapa derajat? 100 derajat. Anda minum air mendidih langsung, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Melepuh ini mulut. Bagaimana kalau cairan itu panasnya seperti besi mendidih? Berapa besi mendidih? Minimal 1000 derajat. Maka sekali teguk, yashwil wujuh. Bukan cuma melepuh bibir, hancur wajah. Allahu Akbar. Hancur wajah. Kamu dan berantakan. Maka dikatakan, bi'sasyarab. Itulah minuman yang seburuk-buruknya. Wasaat murtafaqa, dan neraka tempat istirahat yang paling jelek. Jangan ngiri dengan orang kafir. Biarlah mereka memilih kekafiran. Tapi na'udzubillah, pantang seorang muslim memilih kekafiran. Pantang seorang muslim memilih kekafiran. Muslim tegak di atas Islam. Dan Islam jangan cuma kita mengaku Islam, tapi mari jaga Islam kita dengan akidah yang hak. Jangan dirusak kalimat syahadat kita dengan pembatal Islam. Tapi apa yang terjadi? Memang umat Islam sendiri semuanya apakah murni Islamnya? Tidak. Siapakah orang yang Islam? Yang telah diberi warisan oleh Allah Al-Quran, yang menerima Quran. Apakah orang yang menerima Quran dari kalangan orang Islam itu baik semua? Belum tentu. Surat 35, surat Fatir, ayat 29, ayat 31 dan 32, Surat 35, surat Fatir, ayat 31 dan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir." Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad dari kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, huwal haq, Quran itu benar, hak dari Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi sekarang kitab yang wajib kita yakini cuma satu, Al-Quran. Jangan pernah kita meyakini Bible. Bible bukan Injil. Jangan kita yakini Taurat yang sekarang ada di sana, di orang-orang Yahudi. Mereka isinya telah merubah Taurat. Maka yakini satu-satunya kitab yang sekarang, Al-Quran. Tapi wajib kita mengimani Injil, wajib kita mengimani Taurat, tapi Taurat yang Allah firmankan kepada Nabi Musa,
Injil yang Allah firmankan kepada Nabi Isa, dan semua telah dibenarkan dalam Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya, la khabirum basir, benar-benar maha menyaksikan, benar-benar maha melihat. Lalu, apakah hamba-hamba Allah yang mendapatkan warisan Quran? Itu orang Islam. Semuanya baik. Di ayat yang ke-32, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di situ Allah kemudian menggolongkan umat Islam yang telah terima warisan Quran menjadi 3 golongan. Summa awrasnal kitab. Kemudian telah kami wariskan kitab itu, yaitu kitab Al-Quran. Kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina. Kepada hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsih. Maka di antara mereka ada kelompok yang senantiasa mendolimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid. Ada pula di antara mereka kelompok yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan ada pula di antara mereka yang lebih dulu berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah. Kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Mereka itulah orang yang mendapat kemenangan yang besar. Subhanallah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ternyata orang Islam sendiri di sini dikatakan oleh Allah tidak semuanya sama. Ada yang mendolimi diri sendiri. Siapa mereka? Boleh jadi orang-orang yang akhirnya merusak Islamnya, batal Islamnya, zalim terus-menerus. Ada pula kelompok yang pertengahan, yang terkadang menjalankan Islam, kadang-kadang mengingkari Islam, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat, dan seterusnya. Atau kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang selalu berbuat kebaikan, berlomba-lomba berbuat kebaikan atas izin Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan yang paling besar. Siapakah gerangan kita? Kelompok pertama, naudzubillah, semoga tidak. Kelompok kedua, yang kadang-kadang maksiat, kadang-kadang berbaik, buat baik, kadang-kadang sesat, kadang-kadang lurus, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, kadang-kadang rajin ibadah, kadang-kadang ninggalin. Semoga pun tidak. Semoga kita menjadi kelompok yang ketiga. Sabiqum bil khairati biidznillah. Yang senantiasa lebih dulu berlomba-lomba, lebih dulu berbuat kebaikan, berjuang untuk selalu berbuat kebaikan. Karena itulah yang dapat kemenangan yang besar. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati. Dari uraian ayat ini dan beberapa hadis tadi yang disampaikan, sengaja saya uraikan dulu ini. Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam, Allah tidak ridho. Maka Allah tidak terima. Maka selain orang Islam, apapun mereka miliki tidak berguna di sisi Allah sedikit pun. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Meskipun di dunia boleh jadi tidak mendapatkan sebanyak mereka yang Allah berikan kepada orang kafir. Tapi mari, orang beriman, pahala kebaikannya disimpan oleh Allah. Sehingga nanti balasannya sempurnanya di akhirat. Syaratnya, jangan dirusak akidahnya. Jangan dibatalkan keislamannya. Jangan dibatalkan keislamannya. Kalau orang Islamnya batal, berarti orang itu dianggap kafir, maka orang itu tempatnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, di neraka. Berhati-hatilah. Kenapa? Karena orang yang membatalkan Islam termasuk musyrik. Sebagaimana orang kafir, musyrik. Hanya nanti secara spesifik kita akan membahas. Kesyirikan adalah peringkat pertama yang membatalkan keislaman seseorang. Mana dalilnya? Insya Allah. Karena waktunya saya pikir tadi bisa. Sempat saya uraikan tapi agak cukup panjang nanti bahasan ini. Jadi hari ini saya baru sampaikan dulu muqaddimah.
tentang pembatal keislaman, kita awali tadi dari pengetahuan tentang kebenaran Islam, haknya Islam, batilnya selain Islam. Maka orang yang memilih selain Islam rugi. Mereka tidak akan pernah mendapatkan surga. Haram masuk surga. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Surat 5, surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Surat Al-Ma'idah, surat 5, ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini? Laqad kafara alladhina qalu. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan. Innallaha huwa. Sesungguhnya Allah itu dia. Dia siapa? Al-Masih ibnu Maryam. Allah itu Al-Masih putranya Maryam. Siapa mereka? Orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Tuhan itu adalah Al-Masih. Anaknya Tuhan. Nanti ada 3, Tuhan Bapa dan seterusnya. Wa qala al-Masihu ya bani Israel i'budullah. I'budullah Rabbi wa Rabbakum. Sedangkan Isa putra Maryam sendiri berkata kepada kaumnya, hai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu Rabbku. Allah itu Rabbmu. Aku bukan Tuhan. Rabb kita itu Allah, Rabbku dan Rabbmu sekalian. Maka orang kafir pasti musyrik. Karena dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Bahkan Allah tidak diakui. Pasti musyrik. Ujung ayatnya apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Allah haramkan baginya surga, tempatnya hanyalah satu, neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jelas ayatnya, tegas ayatnya. Yang menyekutukan Allah, yaitu orang yang beragama selain Islam, kafir, maka dia haram masuk surga. Tempatnya adalah neraka. Lalu bagaimana orang-orang Islam? Siapapun orang Islam yang menyekutukan Allah sama. Karena Allah mengatakan, may yusyrik billah. Siapa yang menyekutukan Allah? Bedanya apa? Orang kafir tidak pernah mengakui Islam. Mereka jelas-jelas menyekutukan Allah. Orang Islam sudah syahadat, tapi tetap menyekutukan Allah. Lenyap. Dan insya Allah, untuk pembatal Islam yang pertama, kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Hari ini kita buka sebagai mukadimah tadi tentang kebenaran Islam. Agar kita tidak ragu. Maka jangan pernah ragu dengan Islam. Dan jangan pernah kita terperdaya dengan kekafiran. Jangan pernah kita memiliki pasangan orang kafir. Memiliki keturunan kita berpasangan orang kafir. Karena mereka telah diharamkan oleh Allah masuk neraka. Maka orang kafir mengajak ke neraka. Sementara Allah mengajak orang beriman menuju ke surga. Silakan Anda memilih yang mana. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman. Bapak Ibu, para jamaah keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada hari ini kita cukupkan sampai mukadimah tentang Islam dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mulai dari pembatal yang pertama. Kesyirikan. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan mukadimah dari 10 pembatalan keislaman kita, dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Ustadz, dan pertanyaannya udah ada yang nyerempet-nyerempet sedikit ke syirik, boleh ya Ustadz? Boleh, tapi kalau jawabannya nanti panjang kita bahas Panjang nanti nanti di kita pertemuan bahas yang akan berikutnya. datang. Baik, Ustadz. Ya, saya mulai dengan pertanyaan pertama Pak Ustadz. Bismillah, Pak Ustadz, pemahaman saya dari kajian awal tadi, kita tidak boleh mempelajari agama lain dan dikatakan batil.
apakah kita boleh mencoba memahami agama lain hanya untuk memperkuat keislaman kita dan juga untuk menjawab non-Muslim jika mereka bertanya atau mendebat tentang Islam? Mohon pencerahannya, Ustaz. Pertama, kalau tujuannya hanya untuk mendebat, bisa mengalahkan mereka, nggak ada gunanya saya katakan. Percuma. Bukankah Rasul sudah menyampaikan, aku menjamin rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan segala bentuk perdebatan meskipun dia benar. Nggak berguna mendebat mereka, kecuali Anda fokus. Anda telah paham dulu Islam. Akidah Anda kokoh dulu, lalu Anda pelajari agamanya orang kafir, semisal agama Nasrani dan yang lain, untuk bisa mempertahankan dan memberikan argumen yang benar. Silakan. Yang diwajibkan itu apa? Mempelajari agama Islam. Nggak ada kewajiban mempelajari agama lain. Daripada Anda sibuk mempelajari agama lain, untuk apa? Fokus dalam Islam kita. Memang ada sebagian orang yang mempelajari agama lain dalam rangka dia ingin berdakwah. Silakan. Tapi kemampuan kita, apakah kita mampu berdakwah? Paling nanti menang-menangan dalam debat. Biar saya punya argumen. Percuma. Mereka dikasih argumen kayak apapun tak ada bisa. Sawa'un alaihim a'aghdhartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Mau dikasih peringatan mereka, nggak dikasih peringatan mereka, nggak bakal beriman. Iman orang kafir itu kadang-kadang dapat melalui hidayah. Ketika apa? Mereka mau mencari. Maka dalam hal iman tadi sudah dikatakan surat 10 ayat yang ke-99. Tidak boleh kita memaksaan dalam urusan iman. Baru saja penutup kita bahas juga tadi sebelumnya, yaitu surat 18 ayat yang ke-49, ayat ke-29. Gak ada paksaan dalam iman. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang mempelajari itu kalau imannya belum kuat, nanti dia sendiri akan gampang dikalahkan. Maka menurut hemat saya, bagi kita nih orang-orang awam seperti kita, alangkah baiknya belajarlah Islam, perdalam Islam, amalkan Islam. Gak usah kita peduli dengan mempelajari agama orang kafir. Karena gak ada gunanya bagi akidah kita. Kecuali Anda sudah kokoh Islamnya, Anda belajar seperti di beberapa di dunia itu, orang-orang yang mempelajari Bible betul-betul memahami, sehingga bisa mendebat mereka, dan bisa berdakwah, dan dengan argumen yang kokoh, akhirnya bisa membawa kepada keislaman. Kalau Anda tujuannya ke sana, monggo. Tapi kalau masih seperti orang awam, seperti saya pribadi ini, udahlah, nggak perlu kita belajar itu. Belajar Islam, tingkatkan Islam, kokohkan Islam. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, Pak Ustaz. Pertanyaan kedua, Pak Ustaz. Pak Ustadz, tadi disebutkan jika Islam kita batal, kita harus mengulang syahadat. Bagaimana nilai amal ibadah kita yang kita lakukan sebelumnya, Ustaz? Baik. Andai seseorang tadinya Islam, kemudian batal Islamnya, berarti dia seakan-akan kufur. Saat kufur, seluruh amalannya hancur lebur. Sebagaimana orang kafir, perbuatan baiknya nggak dinilai. Percuma. Kalau kembali kepada kekafiran. Tapi setelah kekafirannya itu, dia kembali lagi kepada Islam. Kalau Islamnya dijaga dengan baik, maka pahala kebaikan yang dulu nyambung kembali insya Allah. Dan dosa-dosa yang telah lalu dihapus. Asal setelah itu jaga Islamnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat 8 ayat 38. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh menyampaikan ayat ini ketika terjadi Fatu Makkah. Qul, katakanlah, ya Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka meninggalkan kekafiran, Allah ampuni seluruh dosa yang lalu. Apa artinya? Kalau ada orang murtad atau batal Islamnya, lalu kembali menegakkan syahadatnya, kan dari kafir, otomatis dia kembali kepada Islam. Setelah Islam, jaminannya apa? Yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Wa iya'udu, tetapi jika mereka kembali kepada kekafiran,
faqad madat sunnatul awwalin, maka telah tetap sunatullah bagi umat terdahulu. Kalau matinya kembali pada kekafiran, kembali kepada kedzaliman, maka telah tetap mereka pasti dibinasakan. Jadi kalau dia sudah kembali Islam, ya Islam. Jangan main-main lagi dengan Islamnya. Kenapa? Maaf, ada orang-orang yang bermain-main dalam Islam setelah dia murtad atau setelah dia batal Islamnya, kembali lagi kepada kekafiran. Kalau main-main seperti itu, azab sudah, nggak ada lagi ampunan. An-Nisa surat 4 137. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 137. Innalladzina amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufra. Tuh, main-main dalam Islam. Sesungguhnya orang-orang beriman, kemudian kafir, kemudian iman lagi, kafir lagi. Allah lihat nanti di bagian ujungnya. Apakah dia dalam keadaan iman, apakah dia dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir. Kalau ternyata akhir hayatnya kafir, summazdadu kufra, bertambah kekafirannya, lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan Allah akan menunjukkan kepadanya mereka, tidak menunjukkan kepada mereka jalan lurus. Yang ada jalannya sesat terus. Sesat terus. Inilah dia. Jadi bagi orang-orang yang beriman, kalau dia betul-betul menjaga imannya, aman. Tapi kemudian dia telah Islam. Dari tadinya kafir, kemudian Islam. Maka semua amal kebaikannya insya Allah menjadi baik kembali. Asal setelah Islam, baik, jangan buruk. Satu lagi, hadis 97, silahkan Ukti. Sahih Muslim 97. Bismillah. Amal sebelum Islam. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, orang banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena perbuatan kami pada masa jahiliyah?" Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang baik Islamnya, dia tidak akan disiksa karena amalnya masa jahiliyah. Akan tetapi, siapa yang buruk Islamnya, maka dia akan disiksa karena amalnya pada masa jahiliyah dan masa Islam." Ini hadisnya, saudara sekalian. Sahabat-sahabat kan dulunya kafir kan? Hampir semua sahabat itu rata-rata kafir. Kecuali orang yang pertama kali masuk Islam, langsung kepada Islam. Abu Bakar Siddiq, dari anak Ali bin Abi Thalib, dari orang tua adalah Abbas bin Abdul Muttalib, dari wanita adalah Khadijah, anak-anak putri-putri Nabi. Itu semuanya Islam, benar. Maka Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh orang-orang yang sahabat yang tadinya kafir. Anu khodu bima amilna fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, apakah zaman jahiliyah ketika kami belum beriman akan disiksa akibat kesalahan kami, dosa kami, perbuatan kami di masa jahiliyah? Qala, coba perhatikan jawaban Rasul. Amma man ahsana minkum fil Islam fala yu'akhadhu biha. Siapa saja yang masuk Islam dari masa jahiliyah, berarti masuk Islam setelah kafir, sepanjang Islamnya baik, dia tidak akan disiksa. Tidak akan disiksa. Sebaliknya, waman asa'a ukhida bi amalihi fil jahiliyah wal Islam. Tapi orang kafir, dia masuk Islam, kemudian buruk, jahat, maka disiksa karena keburukan zaman jahiliyah digabung dengan keburukan di saat Islam. Maka dalil inilah yang dipakai para ulama. Orang Islam kemudian batal Islamnya atau murtad, tapi punya kebaikan. Begitu murtad, hancur semuanya. Tapi iman kembali, Islam kembali, dan menjaga keimanannya. Maka seluruh kebaikan saat dia telah beriman dan kebaikan masa lalunya akan diberikan pula.
Kalau kejahatan, kejahatan yang dilakukan dalam Islam, kejahatan masa lalu akan dibebankan pula. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan ke yang berikutnya. Ada dua pertanyaan, Pak Ustadz, sedikit panjang saya coba bacakan. Bismillah. Pak Ustadz, bagaimana dengan agama Islam yang dikatakan Syiah? Mereka bersyahadat juga ya Ustadz. Dengan segala keterbatasan ilmu saya, mohon pencerahannya Ustadz, supaya saya tidak terjerumus dan mengurangi keimanan saya. Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan keduanya, saya mendengar Syiah berkembang di Iran. Melihat geopolitik saat ini, Iran yang paling vokal melawan Zionis Israel atas kejahatannya di Palestina. Sebenarnya mereka membela umat Islam ya Ustadz. Mangga Ustadz. Baik. Syiah itu ada beberapa kelompok. Adapun Syiah yang paling keras adalah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu adalah sempalan dari orang-orang munafik yang kemudian membawa aturan baru, agama baru untuk memecah belah Islam. Dan mereka bukan Islam, tapi mengaku Islam. Kenapa? Syahadatnya bukan syahadat kepada wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa syahadat mereka? Asyhadu an la ilaha illallah wa ali Rasulullah. Muhammad bukan Rasul dikatakan orang. Itulah Syiah Rafidhah. Dan memang pusatnya itu di Iran sekarang. Tapi tidak setiap Syiah seperti itu. Ada Syiah Ghulat, ada Syiah yang secara syar'i masih tetap syahadatnya sama, tata cara ibadahnya sama, hanya lebih mengagungkan sahabat yang Ali daripada sahabat yang lain. Mereka seperti Islam, tingkatannya juga banyak. Ya kan? Ada Islam yang sunni, yang sunnah betul-betul, yang mengikuti salaf, yang mengikuti, ada sunnah yang tradisional, macam-macam sama. Untuk itu kita yang jelas, Syiah yang Rafidhah, itulah Syiah yang sesat. Dan sebagian di Iran ada yang Rafidhah, ada yang bukan Rafidhah. Mereka pun terpecah-pecah. Dan tata cara ibadahnya ada yang sama, ada yang berbeda. Al-Qur'annya Syiah Rafidhah bukan 30 juz, 31 juz. Ada tambahan 1 juz. Saya tidak tahu dari mana. Dan saya tidak pernah mempelajari secara detail tentang itu. Jadi pengetahuan saya tentang Syiah yang jelas sangat dangkal dan saya tidak mengetahui banyak. Tapi Syiah Rafidhah jelas-jelas sesat. Syiah Rafidhah jelas-jelas sesat. Dan betul, banyak sekarang berkembang di negara kita. Ciri-ciri mereka kalau ibadah, mereka harus pakai batu ketika sujud. Diletakkan ada sujudnya, di depannya ada batunya dan batu khusus. Lalu disujudkan, dahinya diletakkan di batu itu. Dan macam-macam. Intinya marilah, jadilah Islam kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kita ke dalam Islam secara totalitas. Sehingga tidak akan terganggu dengan kedoliman mereka. Dengan pemahaman Syiah dan seterusnya dan seterusnya. Selama kita beriman, insya Allah aman. Nggak akan terganggu. Kedua, Ustadz, Iran itu kan kebanyakan Syiah. Sekarang membela orang-orang di Palestina. Berarti mereka membela Islam. Pengetahuan saya tentang ilmu ini, saya tidak berani menjawab. Karena saya sangat fakir. Dan saya tidak pernah mempelajari ilmunya. Daripada saya salah menjawab, saya cuma katakan, wallahu a'lam, saya tidak tahu tentang urusan itu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Silakan Anda bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang ilmu ini. Karena saya tidak tahu ilmunya tentang ini. Silakan pertanyaan berikutnya. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, Islam adalah agama yang paling berkembang di dunia saat ini. Banyak yang telah mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Saya saat ini di Jepang dan melihat beberapa orang telah masuk Islam, tetapi ada di antara mereka masuk Islam karena pernikahan. Apakah ini dibolehkan, Ustadz? Seharusnya kan masuk Islam dahulu dan menjalani hidup sebagai Muslim baru merencanakan pernikahan. Mohon pencerahannya bagaimana sebaiknya, Ustadz? Itulah manusia. Retorika manusia berbeda-beda. Masuk Islam pun berbeda-beda. Ada yang masuk Islam karena pengen dapat jodoh. Ya itulah yang didapat. Coba Ukti buka Sahih Muslim nomor hadis 1861.
Setiap amal tergantung kepada niat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat, dan pahala bagi setiap orang yang beramal diberikan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrah dengan niat karena hendak memperoleh keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka pahalanya ada di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrah dengan niat hendak memperoleh harta kekayaan atau kebanggaan duniawi, atau dengan niat hendak mengawini seorang perempuan yang dicintainya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya pula. Ini dia. Rasul sudah menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Orang berbuat sesuatu amal itu tergantung niatnya apa nih? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang memperoleh itu sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang berniat hijrah karena mengikuti aturan Allah dan Rasul, ya itulah yang didapatkan. Fa hijratuhu 'ala Allah wa rasulih. Didapat nanti pahala dari Allah karena mengikuti Rasulnya. Tapi ada yang kedua nih kata Rasulullah. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Hijrah ya karena dunia. Yusibuha karena memang ingin meraih kedudukan di dunia, harta di dunia, awimra'atin yang kihuha, atau dia hijrah kepada Islam karena pengen menikah atau setelah pernikahan. Ya itulah niatnya. Nanti yang dilihat Allah bagaimana? Imannya setelah dia hijrah bagaimana? Orang yang berhijrah karena pernikahan itu sering sekali cuman hijrah sesaat. Apa setelah itu? Setelah punya anak, ya Allah, kembali murtad. Atau tetap Islam, tidak murtad, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, ngawur ibadahnya. Akhirnya apa yang terjadi orang Islamnya? Kadung habis sudah punya anak, akhirnya berkeluarga dengan non-muslim, kafir, haram. Cuman itulah manusia. Karena dunia semata-mata yang dicari. Akhirnya apa? Akidahnya jadi rusak. Apakah nanti jadi batal Islamnya? Nanti kita akan membahas pada bab tentang ini. Bisa batal kalau orang itu sama-sama ninggalin sholat. Karena ninggalin sholat bagian dari kemusyrikan. Coba seorang isi muslim menikah dengan laki-laki kafir. Laki-lakinya masuk Islam. Di tengah jalan ngawur. Nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Biasanya ke bawah apa enggak? Ke bawah si perempuannya akhirnya nggak sholat, nggak apa. Akhirnya jadi batal Islamnya. Karena apa? Meninggalkan sholat. Apakah ada dalil meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat itu bagian dari kesyirikan. Meninggalkan sholat sudah dianggap kafir. Ukti, lihat hadis nomor 63, Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah kafir bagi yang meninggalkan sholat. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Ini dia saudara sekalian. Inna baina rajul wa baina syirk wal kufr tarkas shalah. Sesungguhnya penghubung seseorang sudah syahadat, sudah Islam, tapi ninggalin sholat, maka dia dikatakan syirik, dia dikatakan kafir. Batal Islamnya. Akibat apa? Menikah dengan non-muslim. Hijrah hanya sesaat, lalu nggak ibadah, ketularan. Nah, makanya tegas Allah katakan, hei orang beriman, jangan pernah menikah dengan orang-orang kafir. Demikian, wallahu a'lam. Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, di grup WA saya setiap minggu ada seorang muslim yang memposting selamat menjalankan ibadah minggu. Tentunya postingan ini ditujukan kepada temannya yang non-muslim. Pertanyaannya, terkait dengan surat-surat dan hadis yang Pak Ustadz sampaikan di awal, apakah ini dibenarkan dan apakah teman saya ini telah mengakui agama lain selain Islam? Saya tidak tahu. Saya yakin ketika teman Anda, kamu ngakui ya ada agama selain Islam? Mungkin jawabannya tidak.
Tapi kenapa mengatakan selamat ibadah minggu? Bukankah ibadah minggu itu hanya untuk orang kafir, Nasrani? Berarti Anda mendukung mereka, sementara Allah membenci mereka. Lalu Anda mendukung ibadah mereka. Lalu siapa Anda? Ditanya oleh Allah nanti, setiap apa perbuatan Anda. Karena nggak boleh kita mendukung kekafiran. Kita harus benci kepada kekafiran. Tidak akan nikmat iman kita kalau kita belum benci kepada kekafiran. Maaf, ini Nabi yang mengatakan. Coba ukhti buka hadisnya. Muslim nomor hadis 34. Muslim nomor hadis 34. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada yang lain-lain. Kedua, mencintai orang lain karena Allah semata-mata. Yang ketiga, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. 3 ini syarat kita nikmat dalam iman. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Kalau 3 perkara itu telah ada pada diri kita, maka insya Allah itu yang akan menjadikan kita merasa nikmat dalam iman. Islam manis, lezat. Apa yang pertama? Yang pertama dikatakan, man kana Allahu wa rasulahu ahabba ilaih mimma siwahuma. Siapa yang telah mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a li yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai orang lain karena Allah semata-mata, bukan karena dunia. Jadi mencintai pasangan karena Allah, maka cari yang muslim, jangan yang kafir. Yang ketiga, wa ayyukraha ayyu'adu fil kubur ba'da al-anqadahullah minhu ayakrahu ayyukzafa finnar. Kita harus benci kepada kekafiran. Benci kita menjadi orang kafir, benci kepada kekafiran. Setelah Allah melepaskan kita dari kekafiran, lah malah mengiyakan mendukung ibadahnya orang kafir. Bukankah kita harus benci masuk neraka? Bukankah orang kafir telah Allah katakan haram masuk surga, pasti neraka tempatnya? Lalu kenapa Anda dukung? Anda tidak boleh seperti itu. Karena agama yang hak. Makanya tadi di Muqaddimah ini saya baru menceritakan tentang Islam. Jangan Anda mendukung selain Islam. Karena ayatnya demikian, saudara sekalian. Maka teman Anda yang senantiasa di grup begitu-begitu, kalau bisa Anda nasihati. Belum tentu tapi mereka terima. Karena mereka boleh jadi beda akidah dengan kita. Tapi kalau kita sudah mengkaji, sudah tahu dalilnya, insya Allah kita akan bisa terima. Cuman kalau yang nggak bisa ngaji atau biasa ngaji dengan yang lain, yang masih membenarkan, bukankah ada pluralisme agama kita ini? Bahkan seorang ulama besar disanjung di negara kita, mereka pun masih membenarkan adanya agama selain Islam. Ya, kalau mengikuti kelompok mereka, pasti marah ketika kita nasihati. Kalau begitu, sudahlah, tawakuf. Kalau perlu Anda keluar dari grup itu kalau tidak punya manfaat. Kalau perlu Anda nasihati secara jangan di grup itu Anda nasihati kalau di situ ada orang kafir. Maka kalau satu grup ada orang kafir, ngapain kita bersama mereka di sana? Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Masa kita berteman dengan orang yang dibenci oleh Allah? Wallahu a'lam. Demikian. Juga yang berikutnya. Kalau teman cerita kalau dia suka mendengar sesuatu yang tidak terlihat, lalu dia bicara kepada makhluk lain itu seperti, hai makhluk Allah yang baik, jangan ganggu saya dan ibu saya. Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Kalau Anda meyakini bahwa mereka bisa mendengar dan mereka bisa dialog, ini sudah bagian daripada syirik, meskipun belum sampai kepada akbar. Sudahlah, nggak perlu kita dialog dengan mereka. Kita nggak pernah dengar suara mereka kok. Kita tinggal minta perlindungan kepada Allah dengan meruqyah diri, dengan membaca ayat Al-Quran. Yakinlah, kita nggak bakal terkena sihir,
Kita nggak bakal kena gangguan setan selama kita membaca Al-Quran. Kalau Anda merasa di rumah Anda seakan-akan sedang ada gangguan, diganggu setan dan seterusnya, adanya tukang sihir dan seterusnya, insya Allah Anda bisa hilangkan dengan baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau bisa hatamkan dalam 1 hari di rumah itu. Karena Allah telah memberikan jaminan melalui Nabi SAW. Coba buka ukhti nomor hadis 771, Sahih Muslim. Keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti. Seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah, karena dengan membacanya beroleh berkat dan dengan tidak membacanya beroleh penyesalan. Dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir." Jin nggak bakal ganggu, tukang sihir nggak bisa mengalahkan. Bukan ngajak dialog. Hei makhluk Allah yang baik, bagaimana katakan jin makhluk yang baik, setan makhluk yang baik. Tapi kan ada jin yang beriman. Jin yang beriman nggak peduli. Ngapain ngurusin manusia? Ngapain gangguin manusia? Yang suka ganggu manusia itu pasti jin yang jahat yang disebut setan. Kenapa? Karena jin yang baik itu masing-masing juga menempuh jalan sendiri-sendiri. Masing-masing mereka menempuh jalan sendiri. Masing-masing takut kepada Allah. Maka jangan kita pernah berdialog. Meskipun dikatakan itu jin yang baik. Jin yang baik sekali lagi tidak akan mengganggu manusia. Ingat, jin mencari jalan masing-masing. Jin ada yang beriman, jin ada yang kufar. Jin jalan yang lurus, maka mereka mencari jalan kepada jalan yang lurus. Mereka para jin itu makhluk yang gaib, yang kita tidak pernah lihat. Yang jelas, jin akan menempuh jalan menuju kepada kebaikan. Bagi jin yang baik, tapi jin yang jahat, mereka adalah setan laknatullah yang mengganggu Anda. Lalu bagaimana Anda berkata, wahai makhluk Allah yang baik, jangan ganggu aku dan ibu aku. Setan yang suka mengganggu itu. Kalau jin yang baik nggak peduli, ibadah menuju kepada Allah. Mereka itu sama-sama menempuh jalan untuk menuju kepada Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Alangkah baiknya dengan membaca Al-Quran. Insya Allah Allah melindungi. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan tanya berikutnya. Pak Ustadz, apakah betul ada dalil atau hadis jika keluar dari Islam secara terang-terangan boleh dibunuh? Lalu siapa yang boleh memberikan hukuman ini dan dalam kondisi seperti apa boleh diberikan? Memang betul. Ada hadisnya sahih, saya tunjukkan. Tetapi tidak berarti langsung dibunuh. Wah, dia murtad, dibunuh. Nah, orang yang murtad boleh dibunuh adalah orang yang murtad kemudian memusuhi Islam. Bukan serta-merta orang yang murtad langsung dibunuh, tidak. Jadi kata Rasulullah SAW, coba buka hadisnya ukhti di Sahih di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1300, kalau tidak salah sebentar saya ingat, 1304 atau 1305, 1002. Sebentar. Babnya bab tentang apa namanya? Jihad bukan Ustaz. Bukan jihad. Sebelumnya kalau begitu. Iya. Bab tentang Takzir. Memberikan hukuman agar tidak melakukan kesalahan. hadisnya itu nomor 1087 tambah 18 berapa ya?
1287. Tambah itu jadi berapa saya gitu. Tambah 18 jadi berapa? 1305 ya. 305. Dari Ahmad dan Abu Daud. Bukan, dari Aisyah. Aduh, babnya bab baru itu, subhanallah, saya agak khilaf. Bab tentang hukuman-hukuman ya. Memberikan hukuman itu bukan? Baik-baik, nanti saya sambil ini kan. Ya. Intinya begini, orang kafir yang tidak memusuhi Islam tidak boleh kita bunuh. Orang kafir yang tidak mendalang orang Islam, tidak melawan Allah dan Rasulnya, tidak boleh kita bunuh. Mereka yang boleh dibunuh adalah orang yang keluar dari Islam, murtad, kemudian memusuhi Allah dan Rasul, menyerang kaum muslimin. Itu yang boleh dibunuh. Itu yang boleh dibunuh. Selain daripada itu tidak boleh. Karena kalau yang membunuh berarti mereka telah berlaku zalim. Mereka telah berlaku zalim. Yang berhak dibunuh itu ada 3. 1, orang yang membunuh orang yang berzina dari kalangan muhson. Orang yang berzina dari kalangan muhson, laki-laki yang pernah menikah, kemudian wanita yang pernah menikah, lalu dia berzina, maka mereka berhak dibunuh, dirajam. Mereka berhak dibunuh, yaitu dirajam. Kemudian, siapa lagi yang kedua? Seorang yang membunuh orang lain. Maka, karena dia membunuh orang lain, maka dibunuh. Yang membunuh orang lain, maka dibalas dengan dibunuh. Kemudian apa lagi? Orang yang kemudian, itu tadi, murtad dari orang Islam, kemudian memusuhi orang Islam. Setelah dia murtad memusuhi orang Islam, maka dia berhak untuk dibunuh kembali. Selain daripada itu, tidak boleh. Cuman saya khilaf hadisnya nanti sambil saya ingat-ingat. Silakan mungkin pertanyaan yang lain dulu. Baik, Pak Ustadz. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ustadz, saat ini sedang ramai prediksi BMKG terkait Indonesia menunggu waktu akan terjadi gempa bumi megatrust. Kalau kita percaya prediksi tersebut, apakah hal ini membatalkan keislaman kita, Pak Ustadz? Saudara sekalian, coba buka surat 31 ayat 33. Afwan, ayat 34, ayat terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah, di sisi Allah tentang ilmu tentang as-sa'ah. Apa itu ilmu as-sa'ah? Yaitu ilmu tentang hari kiamat. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu yang ada di dalam rahim. Wa yunazzilul ghais. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Allah yang tahu tentang apa. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dan di mana dia akan mati. Apa yang akan terjadi, apa yang akan diperbuat. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi. Nanti Indonesia menurut BMKG akan ada gempa dahsyat yang begini, begitu, dan seterusnya. Ngapain ribut yang belum tentu terjadi? Tapi terjadi nanti, sudah serahkan kepada Allah. Karena ilmu kita tidak pernah akan yang tahu. Itu ilmu yang gaib. Kalau sudah ilmu gaib, jangan pernah kita menerka-nerka. Jangan pernah kita menebak-nebak. Karena sungguh kita tidak punya hak menebak yang akan terjadi. Gak pernah tahu. Afwan, sepertinya hadisnya tentang jinayat. 1200, kalau nggak salah 1203. Atau 1202, Afwan. Coba dibuka dulu, Ukhti.
Kitabnya itu hukum pidana namanya. Bahasa Arabnya itu Kitabul Jinayat. Ketemu Ukti? Ya, 1202. Dari Aisyah radhiyallahu anha Oh ya, dia dari berkata, Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal. Yang pertama, orang yang sudah menikah lalu berzina kemudian dirajam. Yang kedua, orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja lalu dibunuh. Dan yang ketiga, seorang yang keluar dari Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, lalu dibunuh atau disalib atau dibuang dari tempat kediamannya. Ada 3 tuh. Jadi tidak serta-merta ada orang murtad tangkap bunuh, nggak boleh. Kan tadi tidak ada paksaan dalam agama. Yang milik kafir nggak apa-apa. Tapi bagi orang kafir yang murtad di negara di mana dikuasai umat Islam, maka ada 3 pilihan. Dia boleh di situ tetapi mengikuti ajaran Islam. Maksudnya mengikuti hukumnya Islam. Selama dia tinggal di negara Islam itu wajib mengikuti pemerintahan di situ. Aturannya dan sebagainya, nggak boleh. Adapun dia bebas memiliki agama yang lain. Kalau dia nurut, boleh. Kalau ternyata nggak nurut, 2. Usir dia. Jangan di negara ini. Usir dia. Sebagaimana Rasul telah mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Madinah. Dan dari Mekah. Usir. Tidak boleh ada lagi di sana. Yang ketiga, jika mereka nggak mau diatur, nggak mau diusir, nggak mau, maunya di situ, bahkan terus memerangi Allah dan Rasul, memerangi Islam, baru mereka boleh dibunuh. Jadi ini dia syaratnya. Kalau tidak sampai memerangi Islam, maka tidak boleh orang kafir dibunuh dengan sengaja. Maka maaf, orang-orang yang mengatasnamakan jihad, mengebom bunuh diri, orang kafir kena, orang Islam kena, haram. Orang seperti itu bukan jihad. Itu hawa nafsu. Wallah alam demikian. Afwan. Baik, silakan berikutnya. Dan yang terkait, Pak Ustadz, saya coba bacakan ini terkait syirik. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa set banderisnya, batasannya. Bismillah, Pak Ustadz. Yang pertama, apakah syirik kecil membatalkan Islam, Ustadz? Atau harus dengan syirik besar baru bisa membatalkan keislaman kita? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, Pak Ustadz, bagaimana tentang bahaya dosa syirik? Saya mau bertanya apa saja dosa syirik dan jenis dosa syirik. Baik. Pertanyaan yang kedua, insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Baik, Pak Ustadz. Untuk membahas syirik ini. Jadi apa jenisnya, apa dosa syirik, dimaafkan atau tidak, kita bahas nanti insya Allah. Adapun tadi, syirik kecil apakah masuk sebagai pembatal Islam? Tidak. Syirik kecil itu orang-orang munafik. Salah satu sifat syirik kecil adalah ketika orang Islam beramal tapi amalannya pengen dapat pujian. Meskipun tidak membatalkan Islam, tapi Rasul takut sekali dengan ini. Takut sekali dengan itu. Coba Ukhti buka hadisnya 1530 Bulughul Maram. Dari sahabat yang bernama Mahmud bin Labid ketika mendengar Nabi SAW bersabda. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian ialah syirik kecil, yaitu riya. Syirik kecil, riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Syirik kecil itu riya. Apakah membatalkan sholat? Membatalkan Islam? Tidak. Sepakat ulama tidak. Tapi merusak. Kenapa? Amal-amal yang dilakukan dengan riya nggak dapat nilai. Rusak Islamnya. Meskipun ini bukan syirik besar, tapi Rasul takut. Kalau Rasul takut, ya harus kita jalani, harus kita jauhkan. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi pertanyaan yang pertama terjawab. Pertanyaan kedua, insya Allah pada bahasan berikutnya nanti terjawab dengan jelas. Semua saya jelaskan secara detail, insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Semua. Pak Ustadz izin bertanya, apakah cukup menyatakan meyakini dalam hati bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang secara pribadi kita belum pernah melihatnya?
Ataukah ada cara lain untuk mengimani kitab-kitab di atas? Cukup mengimani dalam hati. Iman kepada kitab-kitab. Bukankah rukun iman itu ada 6? Salah satunya aminu bil kitabillah. Iman kepada aminu kutubihi, kitab-kitabnya. Cukup dalam hati. Aku beriman kepada kitab Taurat. Aku beriman kepada kitab Zabur. Aku beriman kepada kitab Injil. Dan aku beriman kepada suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Yang meskipun tidak diberikan kitab. Karena yang diberikan kitab secara utuh kitab itu cuma ada 3. Yaitu Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Isa kitab Injil. Dan tentu kita Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran ini yang perlu kita imani dan kita pelajari dan kita amalkan. Adapun mengimani 3 kitab sebelumnya cukup dengan iman, nggak perlu mempelajari, nggak perlu tahu karena sudah tidak ada. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir Pak Irfan, sepertinya persiapan Ya. menjelang waktu maghrib. Baik. Yang terakhir, Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, sekarang ini banyak orang-orang Islam, terutama di jajaran pemimpin-pemimpin, terutama secara sadar dan secara sadar atau tidak sadar membenci agamanya sendiri dan menjauhi ulama. Bagaimana cara menyikapinya, Ustadz? Kita bisa dengan doa. Kalau kita mampu nasihati, nasihati. Kita bukan penguasa, nggak bisa melalui tangan. Itulah pilihan mereka. Maka nanti para penguasa-penguasa yang membenci Islam bisa jadi akan batal Islamnya. Nanti ada babnya terus, pembatal keislaman ketika benci dengan syariat Islam. Itulah mereka. Itulah yang mereka inginkan. Bagi kita, kalau ada keburukan, mari kita tolak. Kalau ada kebaikan, mari kita terima. Yang penting jadi ibrah. Jangan kita menolak Islam. Jangan membenci syariat Islam. Karena kalau itu dilakukan, boleh jadi akan menjadi pembatal Islam. Maka kita akan uraikan secara detail nanti 10 pembatal keislaman. Satu bagian demi satu bagian. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini. Waktu juga yang membatasi kita persiapan menjelang waktu maghrib. Semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.